Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 30 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisanya ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di market review sebelumnya, area 1920 itu menjadi area teman-teman untuk yang ingin ambil posisi buy. Tapi pada saat hari Jumat kemarin, saya sudah katakan untuk di area 1920 itu sudah tidak begitu worth it. Tapi bagi yang masih bisa buy, memang masih bisa buy karena area ini belum di break oleh market ya, harga cuma masuk balik dan begitu seterusnya sebanyak 1 2 3 4 5 kali ya. Jadi siapapun yang kemarin ngebuy dari 1920 itu teman-teman sudah running semua. 1920 TP di 1930 profit, 1920 open 1930 profit lagi, dan bahkan di hari Jumat malam ya, Jumat tengah malam itu teman-teman buy lagi sampai di 1930 profit lagi. Jadi minimal teman-teman yang kemarin ambil buy di 1920 dengan TP di 1930 itu sudah profit semua ya. Dan itu sudah saya katakan juga dari hari Senin pada hari Selasa, itu saya lupa ya. Jadi selama satu minggu kemarin ya, kita sudah win streak dari XAU USD yang ngebuy di 1920. Jadi selamat bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan profit dari angka 1920 sampai ke 1930 minimal ya. Terus sekarang bagaimana? Apakah kita bisa nge-buy ataupun nge-sell pada hari ini? Kalau kita lihat berdasarkan analisa fundamental dulu ya. Secara fundamental kalau dari kalender ekonomi pada hari Senin ini kita tidak ada berita apapun ya. Kita tidak ada berita apapun, dan seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamental mingguan ya, mengingat analisa fundamental itu sudah saya berikan semua apa yang kemungkinan akan terjadi, dan sudah saya katakan juga di analisa fundamental mingguan bahwa market menjelang FOMC itu pasti rada flat, rada nggak jelas, rada ya seperti itulah ya pokoknya. Itu sudah kebiasaan market itu. Jadi sudah saya katakan juga yang ingin trading pada minggu ini khususnya di pair USD harap berhati-hati. Jadi otomatis yang ingin trading di gold pada minggu ini otomatis harap berhati-hati juga. Dan untuk hari ini bagaimana? Untuk di hari ini memang kalau kita lihat sendiri itu area supply kita itu kemarin sempat disentuh oleh market ya. Sempat disentuh oleh market dan kemudian disentuh kemudian di reject ke bawah. Dan apakah kita bisa menandakan ini sebagai untuk retracement kita daripada Fibonacci ya? Kalau boleh saya katakan untuk daripada retrace itu dari Fibonacci-nya secara daily kita bisa pakai yang dari bawah sebenarnya. Dari bawah sini sebenarnya kita bisa pakai Fibonacci-nya. Nah, kalau kita pakai Fibonacci dari sebentar, nggak kelihatan. Jadi kalau kita ambil Fibonacci dari sini sampai sini, ini sebenarnya sudah lewat, dan kita bisa pakai Fibo dari sini, swing terakhir di sini sampai di sini ya. Dan jika ini terjadi berarti sekarang secara daily harga daripada XAU USD itu sedang tertahan di Fibonacci daily 23,6 ya. Ini ditunjukkan juga dengan ini kan kita punya pasang zona demand kemarin yang di 1920 ya kan. Semenjak angka di 1920 itu disentuh, harga pasti dipantulin lagi naik atas ya. Sudah 1 2 3 4 5. Sudah sebanyak 5 kali harga itu ketika masuk ke 1920 harga itu selalu dipentalin ke atas, selalu loncat ke atas, yang dimana pas juga kebetulan itu berbarengan dengan Fibonacci 23,6 ya, 23,6. Jadi bagaimana, apakah kita bisa nge-buy lagi untuk di area 1920 ya? Saya rasa masih bisa, tetapi dilihat bahwa untuk saat ini kita juga
intact dengan trendline yang di sini ya. Hati-hati karena di sini kita juga ada trendline di sini ya. Hati-hati di sini kita juga punya trendline. Jadi otomatis teman-teman diingat dulu area Fibonacci-nya ini ya. Area Fibonacci ini harap diingat dulu secara daily karena saya rasa ini merupakan titik nol daripada Fibonacci yaitu di 1949. Lalu area Fibonacci 236 merupakan di 1920, kemudian 38,2 di 1902, kemudian di 50%-nya di 1887, 61,8 itu di 1873. Jadi harap teman-teman ingat dulu Fibonacci-nya ini ya, karena ini akan saya hapus. Dan untuk sekarang apakah kita bisa nge-buy? Well, kalau dilihat apakah kita bisa nge-buy? Untuk saat ini kalau secara trendline-nya kita masih ada satu trendline yang mendekati nih ya. Ini trendline yang mendekati di sini ya, mendekati di sini area trendline-nya. Dan kalau kita lihat juga trendline yang kita bisa gambar dari sini sampai sini, ini sebenarnya nggak begitu bagus ya. Ini nggak begitu bagus sebenarnya. Ya, ini nggak begitu bagus. Jadi bisa kita pakai trendline yang ini aja ya, yang di bawah ini. Jadi otomatis yang ingin nge-buy di 1920 sepertinya agak sedikit worry ya, agak sedikit worry untuk saat ini untuk yang ambil nge-buy. Karena mengapa ya? Seperti yang sudah saya katakan, ketika suatu zona itu ya, ini saya kasih tahu ilmu lagi ya. Ketika suatu zona itu sudah terlalu sering dites oleh market, kekuatan zona tersebut pasti akan semakin lama semakin melemah, dan zona tersebut memang dikatakan zona yang valid. Dan ketika zona itu terlalu banyak dites oleh market, kebiasaannya ya, ini saya ngomong kebiasaannya ya, kebiasaannya itu zona itu biasanya akan ditembus seperti ini kebiasaannya. Tetapi tidak seperti biasanya juga, kadang market tidak seperti itu ya. Kadang dia masuk ke 1920 lagi, harga kemudian balik naik lagi, itu juga bisa. Karena sekali lagi saya hanya bicara kebiasaan market seperti itu ya. Kebiasaan market ya seperti itu. Ketika heningkan harga sudah dites sebanyak satu ya, kalau dilihat ini sebenarnya dari sini ya, dari sini 1, 2, 3. Bahkan kalau dilihat di H1 sebenarnya sudah terlalu banyak. Kalau kita lihat di H4 mungkin kita bisa lebih kelihatan ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah ada 7 candle yang masuk ke area ini dan kemudian naik ya kan. Sudah ada 7 candle yang masuk ke area ini dan kemudian naik. Dan sekarang sepertinya entah sekarang atau besok sepertinya area ini akan di break. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, karena minggu ini kita ada FOMC. Mungkin pergerakan daripada gold untuk hari ini, karena juga tidak ada analisa secara fundamental, kalender ekonomi juga tidak ada. Sepertinya untuk gold sendiri kemungkinan dia akan turun sampai sini, kena trendline, kemudian balik naik sampai sini, kemudian dia akan turun seperti ini ya. Saya rasa seperti itu ya. Karena kalau dilihat untuk saat ini zona demand sekarang memang di 1920, dan ketika 1920 ini di break bagaimana? Berarti ketika zona demand 1920 ini di break, berarti otomatis harga itu dia akan otomatis nge-break trendline yang ada di sini ya. Dia otomatis akan nge-break trendline yang ada di sini. Dan ketika dia nge-break trendline di sini ya, ketika dia nge-break trendline yang ada di sini, berarti otomatis harga akan mengejar Fibonacci 38,2 yang ada di daily tadi. Yang di daily itu ada di mana? Ada di angka 1900. Jadi ketika angka sampai di 1900 ya, ketika angka itu sampai di 1900 itu bisa saya katakan bahwa untuk di area itu, area ini ya, area di 1900 ini bisa menjadi area demand selanjutnya bagi teman-teman yang ingin nge-buy. Ya. Bisa dijadikan teman-teman tuh area nge-buy untuk di 1900. Karena seperti sudah saya katakan juga di setiap analisa teknikal harian XAU/USD, selama harga itu masih di atas 1900, saya akan masih posisi nge-buy. Tapi jika harga itu nge-break 1900, mungkin saya akan berpikiran untuk ambil sell sedikit ya, ambil sell sebentar aja. Dengan target itu bisa sampai di 1850. Yang dimana ini merupakan 1850 merupakan Fibonacci 61,8. Kemungkinan seperti itu. Jadi
Yang ngebuy di 1920 harap berhati-hati untuk saat ini. Karena mengapa? Karena area ini sudah dites 5-6 kali oleh market, dan memang saat ini di setiap tes daripada harga ini itu pasti harga itu pasti akan naik ya. Tapi karena sudah dites sebanyak 5-6 kali, kebiasaannya adalah area ini sudah tidak begitu kuat. Dan kebiasaannya itu harga dia turun semakin dalam lagi, memang dia akan naik, tapi naiknya kemungkinan hanya sedikit ya. Dan kemudian dia akan turun, dan turunnya itu kemungkinan dia akan nge-break trend line dan bisa turun sampai ke 1900. Jadi sekali lagi hati-hati yang nge-buy di 1920 ya untuk saat ini. Dari hari Jumat sudah saya himbau dari 1920, teman-teman harap berhati-hati karena semakin lama area itu dites oleh market, kekuatan area tersebut sudah tidak begitu kuat lagi ya. Ibaratnya para buyer yang menunggu di area ini itu sudah mulai habis ya. Kalau bisa dikatakan itu setiap harga ini masuk ke 1920, buyer masuk dan membuat harga naik. Ketika turun lagi ada buyer lagi naik ya, ada buyer lagi yang menunggu di bawah, harga naik. Ketika turun lagi ada buyer lagi, ketika turun ada buyer lagi, ketika turun ada buyer lagi. Jadi setiap di 1920 pasti ada yang open posisi buy di 1920. Tapi kebiasaannya market ketika terlalu sering dites itu biasanya akan break ke bawah kebiasaannya. Tapi tidak mesti juga ketika terlalu sering dites harga kemudian break, juga nggak begitu juga. Berapa jumlah yang dites sehingga harga itu bisa break itu tidak ada pastinya ya. Entah itu bisa 2 kali tes kemudian drop bisa, atau enggak 2 kali 3, 4, 5, 6 harga malah naik, itu kan juga bisa. Jadi sekali lagi market tuh punya jalan marketnya sendiri, punya pikirannya sendiri, yang dimana kita hanya cuma bisa memprediksi kemana arah market selanjutnya. Untuk hari ini ke 1920 ya, 1920, tapi dengan kondisi kemungkinan dia akan break 1920 dan mengejar sampai di 1900. Jadi yang nge-buy di sini harap berhati-hati ya. Dan kalau dia teman-teman kena stop loss di sini, teman-teman bisa nge-buy lagi sekali di 1900. Ya. Jadi ketika 1900 teman-teman kena stop loss lagi sekali, ya berarti kita tunggu sekalian di bawah di Fibonacci 61,8 yang ada di bawah. Tapi karena hari ini kita nggak ada berita secara kalender ekonomi, kemungkinan harga daripada XAUUSD akan sideways seperti ini dari hari Jumat malam. Kemungkinan akan sideways seperti ini, kemungkinan ya. Jadi seperti itu aja teman-teman yang ingin buy di 1920, harap berhati-hati ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok. Bye bye.